Penampakan sapi pemberian Presiden Jokowi di Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta dengan jenis limosin dan berat lebih kurang 1,2 ton. Tiba di Solo dari Ungaran sekitar pukul 8 malam. Sapi sedang dipindah lokasi oleh petugas dari Masjid Syekh Zayed. Ya kurang Jawa no. Musiknya rasa mas. Rencananya akan dikorbankan dan akan diserahkan ke RPH Jagalan Solo sekitar pukul 9:30 besok. Selain itu, sapi juga akan hasil dari penyembelihan sapi juga akan dibagikan ke masyarakat sekitar masjid. Selain sapi berjenis limosin, ternyata Presiden Jokowi juga kembali memberikan seekor sapi berjenis benggala yang dari peternak di Yogyakarta yang disusulkan ke Masjid Zayed pada malam kemarin. Sampai di Masjid Zayed sekitar pukul 2 malam. Sapi ini memang ukurannya tidak sebesar sapi jenis limosin pemberian Presiden Jokowi. Seperti dengan jenis sapi limosin, sapi ini juga akan dikorbankan esok hari. Ukuran sapi jenis benggala ini lebih kecil daripada limosin pemberian Presiden Jokowi. Jadi Masjid Zayed menjadi satu-satunya masjid yang mendapatkan pemberian hewan kurban lebih dari satu. Tidak hanya
sapi pemberian Presiden Jokowi, tetapi Masjid Zayed juga mendapatkan sejumlah sapi kurban dari berbagai lembaga seperti dari Bank BNI maupun dari salah satu PT Huawei. Sebagai informasi, sapi pemberian Presiden Jokowi dan sejumlah sapi pemberian yang diterima oleh Zayed tidak akan disembelih atau dikorbankan di sekitar lokasi Masjid Zayed. Rencananya sapi kurban ini akan disembelih di RPH Jagalan Solo, yaitu tempat pemotongan hewan, sekitar pukul 10 pagi besok setelah ibadah sholat Id dilaksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Asep Saifuddin, pelaksana tugas Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Baik Pak, pertanyaan kami seperti apa untuk persiapan ibadah Idul Adha? Alhamdulillah, yang pertama tentu secara internal saya membentuk panitia internal, yaitu panitia pelaksana Idul Adha 1444 Hijriah Masjid, yang ketuanya ini beliau Bapak Abu Hurairah CMA. Kemudian kita melaksanakan rapat-rapat internal dan baru saja juga kita selesai rapat koordinasi bersama agama, Pas Pampers, dan lain sebagainya. Besok sendiri kan diperkirakan ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya ya Pak ya jumlahnya. Nah ini ada antisipasi mungkin? Ya betul sekali, karena seperti biasa kalau Idul Fitri kebanyakan mudik, kalau Idul Adha kebanyakan di tempat, meskipun luar biasa Idul Adha sekarang tuh pemerintah memberi kesempatan cuti agak panjang ya, tapi pada umumnya jarang pulang karena Idul Adha itu. Sehingga untuk Istiqlal dalam menyiapkan segala sesuatunya tentu lebih banyak lagi, karena jamaahnya juga akan lebih banyak. Diperkirakan Pertama, berapa dari Pak? sisi persiapan tempat ya, kita kan punya 5 lantai ya. Sampai ke arena-arena selasar-selasar, terus teras raksasa yang merah itu. Kemudian dari sisi persiapan tempat duduk, penitipan sandal dan lainnya kita sudah siap. Yang juga yang menjadi perhatian kita adalah tempat parkir kendaraan. Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan support ataupun dukungan tempat parkir, terutama dari PT Pertamina karena berhadapan ya dengan Istiqlal. Kemudian juga Katedral biasa kerjasama dengan kita. Kemudian juga dari Mabes Angkatan Darat itu juga ada beberapa lokasi yang bisa kita gunakan untuk parkir. Tentu saja selain dari Istiqlal sendiri ada 800 kendaraan kapasitasnya ya di lantai 1, 2 di basement. Pak, berarti diperkirakan akan menampung berapa jemaah Pak untuk ibadah Idul Adha tahun ini? Kalau melihat totalitas kita, kapasitas kita kan 250.000 jamaah ya. Dan Idul Adha, Idul Fitri itu rata-rata sekitar itu. Karena
full. Oke, kalau terkait mungkin boleh Pak sedikit terkait dengan 2 sapi dari Presiden dan juga Wakil Presiden Pak, itu datangnya kapan, kemudian bobotnya, dan mungkin bisa dijelaskan apa aja pengamanan yang mungkin dilakukan Oh, iya. sampai besok, prosesnya kayak gimana? Nah, itu kalau untuk sapi-sapi nah ini. Oke, boleh. Pak Abu, boleh Pak Abu. Pak Bu, ya. Baik ya, sapi Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu datangnya kemarin dan sudah diserah terimakan ke Pak PLT. Untuk sapi Bapak Presiden itu jenisnya simental, beratnya 1,2. Kemudian sapi Bapak Wapres itu jenisnya Limousin Cruz, beratnya 1,1 ton. Dan kedua sapi ini sudah melewati pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat. Ya, alhamdulillah sampai di Masjid Istiqlal dalam keadaan sehat, bugar. Tadi juga dari suku dinas kesehatan DKI sudah memeriksanya. Tidak ada lecet, tidak ada luka, tidak ada penyakit virus-virus yang terkandung di sapi tersebut. Kemudian untuk diketahui teman-teman wartawan, acara penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli. Ya, dari pagi hari, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai sore ya, udah kelar sebelum maghrib kami usahakan. Dan perolehan hewan kurban sampai saat ini yang sudah konfirmasi ke kami, sudah telepon akan mengirimkan itu sebanyak 45. Tetapi fakta yang ada di lapangan, di RPH itu baru kami terima 38 sapi dan 7 ekor kambing. Insya Allah akan berdatangan terus sampai hari Jumat mungkin terakhir ya. Oh, berarti artinya setelah Idul Adha itu tidak ada langsung pemotongan, melainkan dijeda dulu sampai hari Sabtu. Ya, Sabtu itu menurut perhitungan kita di Indonesia kan baru tanggal 2 hari Tasrik ya. Masih bisa. Oke. Datangnya itu dari kapan ya Pak ya sapi-sapi ini? Kemarin. Oh, Mulai kemarin. Oke, siap. Kalau pejabat-pejabat lain Pak, tadi saya melihat kayaknya ada Pak Yusuf Kala juga, Bu Megawati, sapinya. Apa? Oh, sapinya. Iya betul. Kalau pejabat Ibu Mega iya betul. Kemudian beberapa menteri ya, Menteri Perhubungan, LHK, kemudian tetangga kami Pak Jenderal Dudung, Pak Gubernur, PJ Gubernur, kemudian Pak Yusuf Hamka, Yusuf Hamka, kemudian dari Densus 88, Pak Kapolri, ya, seperti itu. Oh, Pak, mungkin satu lagi Pak. Ini kan sapi kan untuk 8 orang Pak. Sapi itu untuk siapa aja gitu? Pak Jokowi itu mengkorbankan untuk Dan siapa aja? keluarganya. Dan keluarganya berarti. Termasuk juga Pak Ma'ruf Amin. Iya. Oke. Pak Ramen dan keluarga. Oke, nanti ini didistribusikan ke daerah mana aja Pak? Ya, untuk distribusi daging hewan kurban itu sudah tidak dilakukan secara langsung dengan mekanisme pembagian kupon, kita enggak. Ya, itu dulu masa jahiliyah ya. Sekarang kami distribusikan dagingnya itu lebih terhormat. Bagaimana sebenarnya kami hanya menerima proposal dari perwakilan warga, lembaga, instansi rumah-rumah yatim, panti-panti jompo, teman-teman disabilitas, tunarungu, tunanetra dan lain-lain sebagainya. Itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah masukkan ke kami. Dan sampai saat ini jumlah yang mengharapkan daging kurban itu sudah 20.000 jiwa. Nah, apakah 20.000 ini akan dapat? Semuanya tentu sesuai dengan hewan kurban yang kami terima. Kami sih inginnya semuanya dapat gitu lah. Nah, mereka nanti setelah kami verifikasi, kira-kira yayasan atau lembaga yang mendapat, masjid misalnya yang mendapat, di telepon. Tolong siap-siap hari Sabtu datang ke Ya. Terima kasih Pak Abu.